Konsekuensinya apa? Setelah itu, setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi yang membawa ajaran baru karena iman kita demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini marilah kita lanjutkan pembahasan kita, belajar kita. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan iman kepada Rasulullah. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama bahwa iman itu adalah keyakinan bulat, ya, iktikad, keyakinan bulat, mantap, pembenaran sepenuh hati, ya, yang sifatnya lebih doktriner, ya. Top down, nggak bisa ditawar-tawar, ya. Walaupun dalam hal-hal rinci kita bisa kemudian menggunakan nalar untuk menganalisis, namun secara global iman, pembahasan tentang iman adalah doktrin. Dan semua agama memiliki doktrin. Nah, sekarang kita memahami iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah itu berarti bahwa kita meyakini sepenuh hati, mantap, tanpa ada keraguan bahwa Allah mengutus di antara umat manusia ini sebagai utusannya, memilih di antara umat manusia ini sebagai utusannya yang menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada umat manusia. Iman kepada Rasulullah. Nah, secara bahasa Rasul itu artinya utusan. Kalau Rasulullah berarti utusan Allah. Secara secara definitif, terperinci dalam bentuk pengertian, maka kita bisa identifikasi Rasul itu manusia. Beda dengan makhluk Allah yang lainnya, malaikat. Ya. Rasul itu manusia seperti kita ini. Ya, manusia pada umumnya. Ya. Ya, berjenis kelamin. Hanya saja Rasul, semua Rasul berjenis kelamin laki-laki. Hak mutlak Allah yang memilih. Tidak usah kita perdebatkan kenapa kok harus laki-laki, kenapa kok tidak ada perempuan. Itu wilayah otoritas mutlak Allah. Kita menerimanya. Meskipun kita bisa memberikan argumentasi untuk menguatkannya. Tapi kewenangan mutlak, kenapa kok semua Rasul laki-laki, itu adalah kewenangan Allah secara mutlak. Absolut. Kemudian Rasul itu laki-laki, manusia berjenis kelamin laki-laki, oleh Allah menerima wahyu, ya. Menerima wahyu dari Allah, pengetahuan langsung dari Allah, kemudian disampaikan kepada umat manusia. Maka Rasulullah itu pasti ada ikrar, ada deklarasi bahwasanya yang bersangkutan adalah utusan Allah, yang bersangkutan adalah pilihan Allah untuk menyampaikan wahyunya, pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Tidak hanya deklarasi, tidak hanya pengakuan, tapi juga disertai dengan bukti, disertai dengan pendukung. Nah, pendukungnya dalam bahasa iman kita itu namanya mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu kejadian-kejadian istimewa yang itu mutlak atas kuasa Allah, yang ditetapkan Allah pada para nabinya, para rasulnya.
untuk menguatkan pengakuan kenabian. Untuk menjadi pembuktian bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar nabi dan rasul. Bahwa benar-benar utusan Allah. Tidak sekedar pengakuan-pengakuan yang pengakuan omong kosong belaka. Tapi adalah benar-benar. Seperti itu. Ada mukjizat. Yang berikutnya adalah ada pengakuan. Nah, ada kewajiban untuk menyampaikan risalah. Ada kewajiban untuk menyampaikan syariat. Ada kewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang disampaikan Allah kepada umat manusia. Kewajiban. Nah, mengimani Rasulullah ya, dalam konteks sekarang itu adalah bahwa Allah telah mengutus, memilih para manusia di antara umat manusia ini sebagai utusannya. Ya. Secara global kita ketahui Nabi Adam alaihissalam sebagai yang pertama dan kemudian yang terakhir adalah Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir. Konsekuensinya apa? Setelah itu, setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi yang membawa ajaran baru karena iman kita demikian. Maka kalau kemudian pada sekarang ini ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul, maka kita tidak langsung gak dipercaya. Ya. Karena bertentangan dengan doktrin utama kita bahwa nabi terakhir, rasul terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun kita juga menyadari bahwa jumlah nabi rasul sangat banyak. Sedemikian banyaknya kita tidak bisa mengetahui secara detail. Ya. Yang kita ketahui adalah secara global setidak-tidaknya 25 nabi dan rasul yang kisahnya atau informasinya diberitakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Seperti itu. Nah selanjutnya, Nabi dan Rasul. Ya, ada keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki umat manusia pada umumnya. Memang Nabi Rasul adalah manusia. Ya, makhluk seperti kita kasat mata. Tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Setidak-tidaknya kita mengenal sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita menjumpai, ada mengetahui ada syair tentang Rasulullah Muhammad SAW. Muhammadun bashar la kal bashari bal huwa kal yatkuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa. Beliau ibarat intan mutiara di tengah-tengah batu-batuan yang bukan intan mutiara. Intan mutiara itu sebenarnya adalah batu. Tapi tidak seperti batu pada umumnya. Nabi Rasul adalah manusia. Tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Dan ini adalah otoritas Allah. Ya. Hak Allah untuk mengunggulkan beliau. Karena memang mengemban amanah. Karena mengemban amanah kenabian, kerasulan, membawa nubuah, membawa risalah, membawa syariat ajaran yang kemudian disampaikan kepada umat manusia. Sehingga wajar dan memang seharusnya Nabi memiliki keistimewaan. Para rasul memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Ya. Salah satu kalau Nabi itu adalah dijaga oleh Allah, maksum, ismah. Isma itu apa? Keterjagaan beliau dari segala kesalahan, dari salah dosa. Nabi tidak memiliki dosa. Nabi Rasul bisa salah dalam hal sebagai manusia. Tapi dalam hal menjalankan misinya sebagai Nabi Rasul tidak. Karena senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sebagai manusia biasa kemudian ada kesalahan-kesalahan, ya. Kalau kemudian nanti berkaitan dengan ajaran agama Allah langsung sendiri yang membetulkannya. Allah yang sendiri yang kemudian mengoreksinya.
ya membimbingnya seperti itu. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya aktivitas kemanusiaan biasa seperti pada manusia pada umumnya, ya, ya ada bisa ngantuk, bisa lapar, bisa haus, bisa sakit, bisa bahagia, bisa sedih dan lain-lain seperti pada umumnya manusia. Ya, meskipun demikian tetaplah Nabi memiliki keistimewaan-keistimewaan. Yang tadi saya sampaikan adalah maksum atau keterjagaan dari segala dosa. Rasulullah Nabi tidak memiliki dosa, tidak memiliki dosa. Wajar jika kemudian mereka adalah golongan-golongan yang nanti akan menghiasi surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nabi dan Rasul. Ya. Nah, ada jumlahnya ada banyak. Ya, banyak. Meskipun kita tidak wajib mengetahuinya secara terperinci satu persatu. Tapi secara global setidak-tidaknya dari 25 nama Nabi dan Rasul yang kita kenal itu. Kita bisa mengambil teladan. Kita bisa mengambil insight. Hikmahnya untuk kita jadikan spirit perjuangan kita dalam mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya. Kita bisa mengambil teladan dari semua nabi dan rasul untuk kemudian menjalankan ya tugas-tugas kita sehari-hari seperti itu. Ya. Ini yang bisa kita lakukan dalam konteks mengimani nabi dan rasul. Tapi dalam konteks yang global, ya global seperti itu, kalau kemudian ada hal yang menyimpang atau ada hal-hal baru yang bertentangan dengan sesuatu yang global tadi, ya pasti kita langsung tolak bahwasanya itu tidak wajib atau tidak layak untuk diimani, ya, tidak layak untuk diterima sebagai kebenaran. Itulah anak-anak sekalian modal kita memahami iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi ada sifatnya yang global, ada sifat yang terperinci, meskipun yang terperinci itu kita harus kemudian kita kuasai semuanya, kita ketahui semuanya. Namun ada yang praktis apa? Yaitu mengambil teladan, nyontoh. Nyontoh itu bukan berarti seluruh apa yang ada pada Nabi dan Rasul kemudian bisa kita praktekkan, tidak. Ya, kita ambil mana yang kemudian bisa kita gunakan sebagai spirit perjuangan pergerakan kita dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Itulah anak-anak sekalian bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita lanjutkan pada forum dialog atau chat melalui saluran yang lainnya, baik melalui WA maupun di forum Google Classroom. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.